Shalom, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Sebelum kita masuk pada materi, izinkan kami memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Pertama ada saya sebagai moderator dan juga akan membahas materi. Nama saya Christo Rumagit dengan NIM 2207 1101 0863 dan teman saya sebagai anggota dengan nama Jafiro Rafael Asud dengan NIM 2207 110847. Oke, baik. Izinkan kami masuk dalam materi kami, yaitu dengan sistem pemilu di Indonesia. Pengertian sistem pemilu. Menurut Andrew Reynolds, sistem pemilu adalah metode untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi parlemen. Sistem ini menentukan bagaimana suara dihitung dan siapa yang terpilih. Sistem pemilu ini atau sistem pemungutan suara adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana pemilu dan referendum dilaksanakan dan bagaimana hasilnya ditentukan. Sistem pemilu digunakan dalam politik untuk memilih pemerintah, sedangkan pemilu non-politik dapat dilakukan di dunia bisnis, organisasi nirlaba, dan organisasi informal. Aturan-aturan ini mengatur seluruh aspek proses pemungutan suara. Kapan pemilu dilaksanakan, siapa yang diperbolehkan memilih, siapa yang dapat menyentuhkan diri sebagai kandidat, bagaimana surat suara ditandai dan diberikan, bagaimana surat suara dihitung, bagaimana suara diterjemahkan ke dalam hasil pemilu, batasan-batasan belanja kampanye, dan faktor-faktor lain dapat mempengaruhi hasilnya. Sistem pemilu politik ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang pemilu. Biasanya dilaksanakan oleh komisi pemilu dan dapat menggunakan berbagai jenis pemilu untuk berbagai jabatan. Oke, kita lanjut. Beberapa sistem pemilu memilih satu pemenang untuk suatu porsi tertentu, seperti Perdana Menteri, Presiden, atau Gubernur. Sedangkan sistem pemilu lainnya memilih beberapa pemenang, seperti anggota parlemen atau dewan direksi. Saat memilih badan legislatif, daerah dapat dibagi menjadi daerah pemilihan dengan satu atau lebih wakil, atau para pemilih dapat memilih wakil sebagai satu kesatuan. Pemilih dapat memilih secara langsung calon perseorangan atau daftar calon yang diajukan oleh partai politik atau aliansi. Ada banyak variasi dalam sistem pemilu. Yang paling umum adalah representasi proporsional. Berdasarkan daftar partai, pemungutan suara first past the post, pemungutan suara blok, pluralitas, sistem 2 putaran, dan pemungutan suara berperingkat, CVT atau pemungutan suara putaran instan. Sistem campuran dan beberapa sistem pemilu lainnya berupaya menggabungkan keunggulan sistem non-proporsional dan proporsional. Studi tentang metode pemilu yang didefinisikan secara formal disebut teori pilihan sosial atau teori pemungutan suara, dan studi ini dapat dilakukan dalam bidang ilmu politik, ekonomi, dan matematika, dan khususnya dalam sub-bidang teori permainan dan desain mekanisme. Bukti ketidakmungkinan seperti teorema ketidakmungkinan Arrow menunjukkan bahwa ketika pemilih mempunyai 3 alternatif atau lebih. Studi tentang metode pemilu yang didefinisikan secara formal disebut teori pilihan sosial atau teori pemungutan suara, dan studi ini dapat dilakukan dalam bidang ilmu politik, ekonomi, atau matematika, dan khususnya dalam bidang teori permainan dan desain, bahwa ketika pemilih mempunyai 3 alternatif atau lebih, tidak ada sistem pemungutan suara preferensial yang dapat menjamin persaingan antara 2 kandidat tetap tidak terpengaruh ketika kandidat yang tidak relevan berpartisipasi atau keluar dari pemilu. Oke, baik, kita lanjut di fungsi sistem pemilu. Fungsi sistem pemilu sini ada beberapa. Yang pertama, menjamin legitimasi politik. Yang kedua, menyediakan mekanisme representasi.
Yang ketiga, mendorong partisipasi warga negara. Yang keempat, menentukan arah kebijakan publik. Dan juga ada sistem pluralitas atau mayoritas. Dia juga ada beberapa. Yang pertama, menggunakan dapil kecil. Yang kedua, pemenang ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga, cenderung menghasilkan sistem dua partai. Dan yang keempat, mendukung keterwakilan minoritas. Ada juga sistem proporsional. Sistem proporsional itu ada yang pertama menggunakan dapil besar, yang kedua kursi dibagi sesuai proporsi suara partai, yang ketiga terdapat daftar tertutup dan terbuka, dan yang keempat lebih eksklusif terhadap kelompok minoritas dan perempuan. Kesimpulan dari materi kami, sistem pemilu bukan sekedar teknis pemilihan, tetapi juga cerminan nilai demokrasi. Sistem proporsional terbuka di Indonesia memiliki kelebihan dan keterwakilan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal inklusif dan efisiensi. Saran dari kami kelompok 6, perlu evaluasi berkala terhadap sistem pemilu, penguatan regulasi afirmatif untuk perempuan, sosialisasi sistem marun sebagai alternatif. Semoga sistem pemilu di Indonesia ke depan semakin baik lagi, semakin lebih transparan, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.